SD Negeri Duku Wringin II terletak di Desa Duku Wringin, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Sekolah ini menjadi tempat belajar bagi banyak anak di sekitar desa dengan suasana yang nyaman dan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Di sekolah ini, para guru tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga berupaya membentuk karakter siswa yang menanamkan nilai-nilai budaya sejak dini. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Riko memakai batik, ya karena batik ini adalah salah satu kekayaan Indonesia yang punya teknologi luar biasa dengan teknik juga yang luar biasa. Sehingga UNESCO sudah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi. Ditetapkan 2 Oktober 2009. Kekayaan ini harus kita lestarikan berbarengan dengan budaya-budaya lainnya. Dan hari ini, Ethos Goes to School datang ke salah satu SD di Kabupaten Tegal, tepatnya SD Duku Wringin II. SD ini menjadi salah satu SD unggulan karena kreativitasnya, karena keunggulannya. Keunggulannya apa? Kita akan simak dari mulai pembukaan sampai akhir. Jadi jangan tinggalkan, kali ini Ethos Goes to School di Duku Wringin II, Sekolah Dasar di Kabupaten Tegal. Tangan Bapak bola. Kami dari tim Ethos BPR Sentral Arta berkesempatan datang langsung untuk melihat bagaimana kegiatan belajar dan pembinaan karakter yang dilakukan di SD Negeri Duku Wringin II. Kami disambut oleh pihak sekolah yang dengan senang hati menceritakan berbagai hal menarik tentang kegiatan dan keunggulan sekolah ini. Selamat datang Mas Riko. Terima kasih Pak, selamat. Terima kasih kami sudah disambut Pak, sudah diterima di SD Wringin II. Iya, Ya, monggo kita bisa lihat-lihat SD Oh, iya. Duku Wringin 02. Siap. Ini juga lagi ada kegiatan ya Pak? Iya, ya? ini. Mohon izin Bapak Ibu. Riko, ya. Pak Slamet, Iya. kalau boleh diceritakan Pak, apa ya asal usul atau sejarah dari SD Wringin II ini Pak? SD Duku Wringin II ini dulunya itu kan ada 2 SD Mas. Oke. Itu SD Duku Wringin II dan Duku Wringin 03. Hmm. Karena sesuatu hal yang Duku Wringin II itu muridnya di bawah 100, itu terus di merger jadi satu biar lebih besar, lebih maju gitu. Oke. Sehingga seperti inilah. Berarti ini tadinya 2 lokal sekolah Pak? 2 lokal ya, 2. Sebelah sana SD 3, sebelah sini SD 2. Tapi kemudian di merger menjadi Iya. Wringin II. Duku Wringin 02. 02. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2023. 23 ini Iya, Pak. gitu. Kemudian Ya hampir 2 tahun ya. 2 tahun ini berjalan. Iya. Kemudian ini sekarang berarti mencapai berapa siswanya Pak dari gabungan 202 ya. Ini juga tampaknya ada ekskul yang menjadi perhatian sekali ini Iya, karena di itu salah satunya kan karawitan. Oh, karawitan. Ini berarti ya Pak ya? Iya. Adik-adik atau anak-anak yang bermain karawitan ya. Iya. Oke, berarti ini salah satu ekskul yang Iya. menjadi perhatian ya Pak ya. Iya, Karena itu. kabarnya di Selawi atau di Tegal baru hanya ada satu ini ya Pak. Iya, yang lain sudah nggak berjalan. Oh, berjalan. Alhamdulillah SD Duku Wringin 02 berjalan. Boleh saya nikmatin dulu nih Pak. Monggo, monggo.
Salah satu kegiatan yang cukup menarik perhatian adalah kegiatan karawitan. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat, SD Negeri Dukuh Waringin II tetap memberikan ruang bagi siswa untuk belajar dan mencintai seni tradisional Jawa. Melalui kegiatan ini, siswa diajak mengenal budaya daerah sekaligus belajar tentang kekompakan dan kreativitas. Wah, ternyata ini anak-anak kita mainnya luar biasa ya, Pak ya? Alhamdulillah Mas, berkat kerjasama antara guru sama kepala sekolah dan orang tua murid, alhamdulillah bisa ini anak-anak punya talenta yang Bapak Pesani sendiri ya. Iya, jadi bagus sekali, luar biasa nih cara mainnya, juga semuanya ekspresif gitu Pak. Iya, alhamdulillah. Saya tampaknya pengen tahu lebih banyak lagi, tapi tadi tampaknya Bapak juga ada telepon, gimana ini Pak? Iya. Oke, tidak mengurangi rasa hormat, monggo nanti bisa bertemu dengan Pak Tanto Pak ini. Tanto, Iya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sesuatu hal ya Mas ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Selamat menjalankan tugas berikutnya dan nanti mohon izin untuk bisa kami ngobrol dengan Pak Tanto ya Pak. Oke, monggo saya persilahkan monggo sepenuhnya. Terima kasih Bapak. Dalam wawancara bersama salah satu pengajar, diceritakan bahwa SD Negeri Dukuh Waringin II memiliki sejarah panjang dalam mendidik generasi muda di Dukuh Waringin. Baik pemirsa, masih di Ethos Goes to School dan kali ini kita masih di SD Negeri Dukuh Waringin II, Tegal. Kalau tadi kami sudah berbicara dengan Pak Slamet sebagai kepala sekolah, kemudian juga Pak Edi Hartanto, atau saya memanggilnya dari tadi Pak Tanto, salah satu guru berarti ya Pak Edi sini. Salah satu guru karena tadi Bapak kepala sekolah memang saat ini menjabat untuk beberapa sekolah ya Pak ya. Jadi memang tidak bisa full menemani ngobrol, tapi dengan tidak mengurangi nanti apa yang akan kita bahas ya Pak ya. Pak Tanto, kalau tadi saya sudah sempat bertanya dengan Pak Slamet tentang tentu saja seni karawitan yang ada di SD Dukuh Waringin II ini Pak. Bisa diceritakan Pak, ini mulai tahun berapa? Kemudian juga ini yang main mulai kelas berapa? Tampaknya mainnya sudah rapi, nyanyinya juga sudah enak ini Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami akan menyampaikan bahwa memang SD kami itu Dukuh Waringin II itu berdiri sejak tahun 1973. 1973. Baik. Nah, kemudian adanya karawitan itu kurang lebih tahun 1998. Nah, di situ dengan berkembangnya zaman, kemudian anak-anak di sini juga ada yang beragama Hindu, kebetulan ada identitas budaya. Di situ kami tertarik untuk meneruskan budaya-budaya Jawa di sini, yaitu termasuk karawitan tersebut. Nah, itu kami kembangkan. Kebetulan ada guru agama Hindu di sini, namanya Pak Sihadi. Dari tahun 73 sudah ada di sini. Aslinya orang Klaten, Bapak. Itu kemudian beliau membimbing anak-anak dari kelas 3, kelas 4 sampai kelas 5. Kelas 5. Seperti tadilah tampilannya, luar biasa. Ini berarti kalau yang sekarang ini mulai kelas berapa? Kelas 3 juga Pak? Kelas 3 ada. Sudah ada yang mulai kelas 3 ya Pak ya? Kalau memang anaknya sudah bakat, mungkin dari Pak Sihadi sudah melihat dari bakatnya, langsung diambil. Langsung bisa main gitu ya. Ini latihannya per minggu gitu Pak? Latihannya per minggu. Setiap hari Sabtu kurang lebih jam setengah 11, jam 11 sampai jam 12. Sampai jam 12. Pastinya dengan berlatih setiap hari ada prestasi-prestasi yang sudah diukir oleh betul sekali. Adik-adik. Alhamdulillah dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan sampai ke tingkat provinsi Jawa. Sampai ke Solo, kita nginep sampai 3 hari 3 malam di sana. Untuk ikut beberapa macam kegiatan ya Pak? Kegiatan lomba karawitan, khususnya karawitan. Sampai di sana mendapatkan juara 3 harapan. Untuk tingkat nasional? Tingkat provinsi Jawa Tengah. Provinsi luar biasa ya Pak? Luar biasa. Karena persaingannya kan pasti. Iya betul sekali, memang dari sana juga luar biasa. 36 kota kabupaten ya? Iya betul. Jadi peringkat 6 juga sudah luar biasa. Iya betul. Dan selain karawitan ada kegiatan apa lagi Pak? Karawitan ada tari. Oh ada tari, yang tadi juga tampil ya Pak? Betul tadi. Tadi juga tari setiap hari Jumat sore, kemudian pramuka juga ada. Pramuka? Iya, pramuka juga ada, kita ekstrakan setiap sore jam 3 sampai jam setengah 5. Kadang
kita sebagai guru nggak mengenal waktu. Di saat jam waktu 4:30 saking asiknya mengajar itu sampai jam 5 bahkan sampai 5:30 kadang kita saking asiknya menyampaikan materi tersebut. Ya, dan anak-anak antusias ya Betul untuk sekali. mengikuti. Pak, ini kan karawitan menjadi salah satu budaya yang mungkin sekarang gempuran ya Pak, gempuran budaya lain, teknologi betul, lain betul ini sekali. peminatnya bisa jadi, kalau salah mohon dikoreksi, bisa jadi kan pasti akan terimbas menurun dan lain-lain. Bagaimana cara dari pihak sekolah sendiri untuk bisa meningkatkan minat dan kemudian mengembangkan bakat dari anak-anak dalam bidang karawitan Pak? Ya, pertama satu memang dari sekian anak, dari 200 anak peserta didik yang di sini yang selama ini yang kami bimbing, memang terlihat mana yang mampu, mana yang tidak. Kemudian kami seleksi. Oh, tetap Kami ada seleksi. seleksi. Iya ya, Pak? betul sekali. Kira-kira ketukan 1, ketukan 2 dan sebagainya dari satu alat ke alat yang lain itu kelihatan sekali. Iya. Mana yang bakat, mana yang bisa dan mana yang mampu. Oh, cara mencari bakatnya semacam Betul itu. sekali. Baru kemudian nanti digali lebih dalam lagi ya Pak ya, dilatih. Kita lebih. pilih Dipilih. yang Berarti paling kalau untuk terbaik. guru karawitannya saat ini ada juga di SD? Ada. Oh, gitu. Itu udah purna. Dulu Tapi, guru agama Hindu di sini, Pak. oh gitu. Terus, tapi tetap mengajar anak-anak untuk bermain Iya, karawitan. betul. Baik. Masih diberdayakan. Iya, oke. Baik, ini kami ingin menyapa Pak, teman-teman yang ada di sini, adik-adik di sini boleh ya? Boleh. Iya. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Seneng nggak main karawitan? Senengnya kenapa? Asik. Asik ya? Musiknya bagus? Bagus. Terima kasih tadi udah dinyanyiin. Boleh tepuk tangan buat semuanya yang luar biasa ya. Baik, terima kasih ya. Ini lagi belajar, berarti nanti biar belajar lagi. Pak, kalau boleh tahu kita pengen jalan-jalan melihat fasilitas lain dari Silakan. SD Dukuh Wringin 2 ini boleh ya? Ya, boleh. Silakan. Baik, tetap di sini pemirsa di Ethos Goes to School PPR Sentral Arta. Sekolah ini terus berupaya untuk menyediakan fasilitas dan sarana pendukung agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Fasilitas di sekolah ini meliputi ruang kelas yang nyaman, ruang guru, perpustakaan, serta area terbuka untuk kegiatan siswa. Semua dirawat dengan baik dan dimanfaatkan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Masih di Ethos Goes to School dan masih ada saya Riko dan dengan Pak Tanto ini. Pak Tanto, tadi sudah sempat dijelaskan beberapa kegiatan ekskul ya Pak ya, atau kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar jam sekolah. Dan saya dengar masih ada kegiatan-kegiatan lain Pak yang dilakukan. Betul sekali. Tadi sudah dijelaskan bahwa tadi sudah diperlihatkan mengenai ekskulnya yaitu karawitan, kemudian tari juga ada, kemudian ada satu lagi itu sebenarnya calung. Calung, oke. Mengingat dulu itu 2 SD digabung menjadi satu sehingga masih vakum, masih nanti akan dikembangkan lagi, Diaktifkan lagi ya Pak ya. gitu. Tadi kami juga melihat ada kegiatan apa ya Pak, bikin kayak batik atau ekoprint itu dalam rangka apa Pak ini? Kebetulan hari ini hari batik nasional. Nah, kita tugaskan untuk membuat seperti itu tadi jemputan untuk kelas besar. Kemudian ada lomba mewarnai batik. Oh iya, Ya, untuk betul kelas sekali. berapa Pak? Ada pembagiannya enggak? Kecil, kelas 1, 2, 3 untuk mewarnai. Oke, kemudian untuk yang kain jemputan? Kain jemputan untuk kelas besar, kelas 5-6. Kelas 5-6, oke. Kemudian kami juga melihat di sini cukup banyak ya Pak fasilitas penunjang ya, cukup Betul lengkap. sekali. Mungkin bisa dijelaskan juga ini Pak Tanto. Seperti kita perlihatkan tadi itu ada kelas 1, ruang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Karena siswanya banyak sehingga dari kelas 5 dan kelas 6 itu ada 4 rombel. Kelas 5A dan kelas 5B dan kelas 6A dan kelas 6B. 6B seperti itu. Kemudian fasilitas penunjang lain seperti perpustakaan. Iya, betul sekali, perpustakaan, kemudian musola, kemudian lab. Lab ini apa Pak? Di kegiatan apa? Untuk kegiatan ANBK setiap setahun sekali. Di situ ada penilaian khusus untuk anak-anak kelas 5, diuji kompetensinya. Oh iya? Iya, betul sekali. Iya. Terus kemudian untuk seperti UKS juga? Seperti UKS juga ada.
Kalau untuk kegiatan belajar mengajar Pak setiap harinya? Setiap harinya untuk belajar mengajar KBM kami diterapkan literasi numerasi sebelum jam masuk. Jam berapa itu Pak? Mulai berarti? Berarti mulai jam 6:30. Oke. Iya, Apa betul. kegiatannya? Kegiatannya membaca. Di situ ada soal yang harus dijawab secara tulis. Kemudian menjawab salah satu jawaban yang paling tepat. Itu literasi. Kemudian numerasi itu yang di dalamnya itu perhitungan. Oh, perhitungan. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya Pak? Kelas 456. 456. Sementara yang kita bimbing kelas 456 dulu. Oke, baru kemudian KBM mulai jam 7. Jam 7 sampai jam 12.15. Jam 12.15 ya Pak. Baik Pak Tanto, ini terima kasih banyak Pak. Berbagai Sama-sama. macam informasi sudah kami dapatkan. Terutama kami tadi sangat tertarik juga dengan karawitan ya Pak Iya, ya. betul sekali. Atau gamelan dari anak-anak yang ada di sini. Dan prestasinya ternyata juga cukup banyak. Betul sekali. Dan kami harapkan ini menjadi apa ya, terus dilestarikan paling Iya, tidak ya. betul. Identitas bangsa. Identitas bangsa. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sama-sama, Tanto Bapak. atas kesempatan yang diberikan untuk Ethos Goes to School karya ini di SD Duku Wringin 2. Dua, betul. Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Salam untuk Pak Slamet dan rekan-rekan guru yang lain juga untuk Oke. anak-anak yang ada di sini. Sama-sama. Terima kasih. Baik pemirsa, hanya sampai di sini Ethos Goes to School bersama dengan Riko di akun BPR Sentral Arta. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang turun. Itulah sekilas profil SD Negeri Dukuh Wringin II, salah satu sekolah dasar di Kecamatan Selawi yang tidak hanya mencetak siswa berprestasi, tetapi juga menanamkan rasa cinta terhadap budaya dan tradisi. Program ini dipersembahkan oleh BPR Sentral Arta melalui segmen Ethos atau Education Talk Show, yang mengangkat cerita inspiratif dari dunia pendidikan di sekitar kita. Bersama BPR Sentral Arta, mari dukung pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.